Selamat datang semuanya, selamat datang di Lovecast, sebuah podcast di mana kita akan membahas tentang percintaan anak sekolah. Nah, dengan saya Kenli dan dengan saya Marvel. Nah, tanpa basa-basi nih, ayo kita langsung bahas aja, Mas. Nah, pertama-tama nih, Masnya udah punya pacar belum? Kalau untuk sekarang sih statusnya masih belum punya. Berarti saya ada kesempatan nih. Nggak, Mas, Anda doang, Mas. Ada doang ya, guys. Belum pacaran berarti? Ya. Tapi setahu saya Masnya lagi deket sama satu anak gak sih? Iya betul, lagi PDKT. Udah lumayan lama juga lah itu PDKT-nya, Mas. Ya cukup lama, bisa dibilang hampir 2 bulanan. Hampir 2 bulan? Ya. Rencana kapan tuh Mas dibuat official? Ya kira-kira Nggak, kelamaan tuh. enggak, karena kan memang dia lagi sibuk dan pengen prepare buat ujian. Jadi saya nggak mau ganggu dia dulu. Terusnya bisa nggak sih, kan udah free juga, udah nggak ada jadwal ujian segala macam kan? Ya lebih better. Nggak sekalian nunggu Natal tuh. Oh, rencana berarti. Oke. Itu awal kenal dia tuh dari mana, Mas? Awal kenal, kalau kenal sudah lama sih, dari dia masuk kelas 10 itu sudah tahu. Kenal. Belum tapi kalau dekatnya sih baru akhir-akhir ini kelas 12. Akhir-akhir ini berarti. Itu awal bisa deket sama dia tuh karena apa tuh? Ya karena mungkin waktu itu kita kan lagi ada foto bareng buat promosi, terus kayak ketemu, terus kayak apa, first time ngeliat dia kayak wah, kayak ada perasaan kagum gitu, gak tahu kenapa tiba-tiba dalam diri saya gitu. Pertama kali lihat tuh? Iya. Berarti bisa dibilang love at first sight gitu ya? Iya bener banget itu. Terus awal dapat momen segala macamnya itu sampai bisa PDKT sampai kayak sekarang itu gimana tuh? Ya awal dapat momennya tuh sih waktu promosi bareng. Itu benar-benar momennya tuh banyak momen yang bisa kita dapat bareng. Boleh diceritain nggak tuh? Oke. Jadi waktu itu kan kita berdua ini, terus lagi perjalanan dari Surabaya ke Tulungagung kan. Itu benar-benar berdua masih diem-dieman gitu, masih bingung mau ngomong apa, kan duduknya sebelah-sebelahan waktu itu. Bingung mau ngomong apa, terus ya saya coba untuk ajak ngomong dikit-dikit, terus dia nanggepi lah. Oke, habis itu dia juga ngajak main game bareng. Aku masih ingat waktu itu main game PO bareng. Jadi sambil di perjalanan tuh mainnya tuh. Sambil ya terus itu habis main game seru gitu berdua, terus sambil nge-scroll TikTok, lihat-lihat video, cerita lah. Situ waktu di perjalanan kan capek banget tuh, dia sampai ngantuk di mobil, ketiduran. Terus dia nggak sengaja kepalanya nyender ke waduh saya. Terus dia tidur tuh sambil nyander gitu. Iya, terus dia kebangun, nyadar gitu. Abis kebangun dia terus nyadar, terus balik lagi nyander. Enggak, balik ke sebelah sana. Oh, tak kira balik nyander. Posisinya saya di sebelah kirinya, dia sebelah kanan. Terus ya hampir kejadian kayak gitu hampir 2 kali sih. Terus yang kedua kalinya ya diterusin sama dia. Oke, terus pas udah sampai tuh, pas udah promosi itu dapat momen juga. Dapat momen banyak sih. Waktu itu juga sempat di kamarnya dia kan, kita kan nginep di suatu hotel ya. Kamarnya dia, terus saya kan waktu itu pernah ngasih barang kayak Lego-legoan gitu. Terus dia rencananya bawa buat promosi, buat ngerakit barang. Akhirnya kesampaian juga di kamarnya. Saya diajak, ya wis. Ya ngerakit barang Lego, seru banget. Rakit bareng di kamarnya tuh. Iya. Terus kalau nggak salah, aku ada lihat juga, aku dikirimin siapa gitu. Pas promosi, pas malamnya kayaknya. Iya. Kalian foto terus kayak rangkulan gitu ya. Iya.
Ya benar sih, waktu itu juga foto rangkulan, cuman kayak itu banget gitu, deg-degan masih masih kan baru pertama kali dekat tuh, rasanya kayak campur aduk gitu. Berarti dari awal dekat udah sama-sama punya rasa itu kalian? Kalau untuk rasa sih, dia waktu promosi sih. Dia Waktu mulai, promosi. ya rasanya udah mulai muncul dari situ. Kalau berarti kalau Masnya udah dari lama muncul rasanya? iya udah dari lama. Waktu itu kan foto bareng buat promosi itu masih kecil ya. Terus waktu itu sempat juga ada project kejuruan buat mading. Waktu itu ya ada tambah timbul rasa lagi. Soalnya waktu itu dia sempet jodoh-jodohin saya sama cewek lain. Terus dia nanya, Koko udah punya pacar gak? Saya jawab tuh, belum kan, belum punya pacar. Terus, Koko mau gak kalau punya pacar? Saya waktu itu jawabnya masih waktu itu. Terus tanya lagi, Koko kalau maunya ditembak atau nembak? Pas waktu dia nanya itu, mukanya tuh kayak wah banget gitu, sampai saya jawabnya pun juga agak gimana gitu. Oke. Jadi rencana Christmas date kemana itu? Oh, yang ada warna-warnanya tuh. Iya, seru gak sih? Iya, bagus sih. Ada cahaya-cahaya segala macam. Terus berarti sekarang kayaknya hampir tiap hari ya? Masih jalan sama dia kayaknya? Kalau jalan sih nggak tiap hari, cuman mungkin nganterin dia pulang ya hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari nganterin dia pulang tuh. Karena kasian juga kan dia nungguin papanya kan lama banget sampai sore. Saya mbak nawari dia buat pulang bareng. Deket kok, deket. Udah kenal papanya belum? Kalau kenal sama papanya, ya cuma lihat-lihat aja sih. Cuma lihat-lihatan. Manggil papanya gitu aja. Berarti belum kenal yang apa ya? Masih belum sih. Masih belum. Nggak mau kenal. Ya rencananya pengen kenalan, cuman masih takut sih. Takut kenapa? Ada deh. Takut. Takut banget. Oke. Kita tunggu ya. Kayaknya masnya sudah pacaran apa belum ini? Coba. Nggak denger sih dari teman-temannya Ken sih kayaknya udah pacaran ya. Iya. Ya mungkin bisa diceritain dikit aja gimana awal mulanya ketemu terus dekat terus sampai sekarang kayak gimana? Awal mula dekat. Kalau awal mula dekat tuh kayaknya yang pas kita apa tuh kupas budaya itu kali. Oh, oke. Kan aku sempat disuruh siapa gitu kan, disuruh ngechat kan. Aku kan awalnya takut dah kan. Terus akhirnya gak ngerus, tak kirim chatnya. Terus chat. Akhirnya jalan tuh. Jalan juga lancar juga ada chatnya. Ya lumayan lah. Pas jalan tuh masih emang agak. Aku awal jalan tuh grogi banget asli. Jadi kayak sering diem-dieman juga kan. Aku juga gak nyangka soalnya bisa jalan sama dia gitu. Bisa deket aja. Terus akhirnya ya jalan lagi. Sekarang kayak gini lah. Akhirnya jadian juga. Tapi awal aku sekarang dari kelas 10 ya kan. Oh dari kelas 10. Dari kelas 10. Berarti lama sekali ya sampai sekarang. Berarti awal sukanya itu dari kelas 10. Benar-benar. Aku masih ingat waktu itu pas kita lagi persiapan PAS ya kalau nggak salah. Persiapan PAS. Itu gimana? Kayak kan anak-anak disuruh tanda tangan tuh kan. Terus aku noleh ke kanan, ngeliat dia berdiri gitu. Padahal cuma ngeliat dari belakang doang udah kayak wow, tersepona gitu. Bener. Terus ya akhirnya cari tahu kan namanya siapa bla bla bla, akhirnya nemu. Ya udah. Enggak berani chat. Itu masih malu-malu ya, masih belum berani. Terus kelas 11 itu udah beberapa kali lah ngechat. Cuman sempet malu-maluin banget sih. Gimana malu-maluinnya? Kan aku nggak tahu kan kalau misalnya di IG tuh misal orangnya tuh dapat notif juga. Oh, kamu iya, aku nggak tahu kan. Terus kayak muncul notifnya gitu ke screenshot gitu. Aku udah malu banget kan.
Sekali aja udah malu, aku sampai 3. Bayangin tuh ada notifnya ada 3 gitu. Makanya kan aku udah malu banget, udah sampai kayak nggak lagi aku ngechat. Terus akhirnya ya itu pas ke pos budaya itu akhirnya berani diri ngechat lagi kan. Ya puji Tuhan. Saya sekarang masih nggak nyangka tuh. Sampai nggak nyangka kayak gimana ya Mas? Ya kayak nggak nyangka aja bisa sama dia kan. Dulu kan aku nggak percaya soalnya, nggak yakin lah pokoknya bisa deketin dia gitu. Susah mungkin mikirnya dulu susah dapetin dia gitu. Iya. Terus sekarang akhirnya kedapetan. Benar-benar. Kalau misalnya aku ketemu diriku 2 tahun yang lalu kan, terus keceritain sekarang udah jadian, kayak dia nggak bakal percaya juga. Nggak percaya. Soalnya ya emang ya gitulah. Tapi kalau dilihat nih, anak zaman sekarang itu udah jarang yang pacaran kayak gitu. Pacaran kayak gimana? Maksudnya udah jarang kayak mereka pacaran, mereka lebih ke HTS ya kalau kata orang-orang. Apa itu HTS tuh? HTS tuh menurutku tuh ya kayak pacaran tapi nggak pacaran. Kayak gimana sih pacaran tapi nggak pacaran? Sesuai namanya sih kan HTS, hubungan tanpa status. Jadi mereka kayak hubungannya udah orang pacaran, kayak orang pacaran beneran. Kayak ada tuh anak kelas belah kan. Aku lihat mereka tuh udah kayak deket banget. Kemana-mana tuh berdua gandengan tangan. Terus tahu foto booth kan? Tahu. Nah, mereka tuh ke foto booth kan, terus kayak udah rangkulan, dipeluk gitu. Sampai serangkul. Iya, tapi dari belakang gitu. Tapi nggak pacaran, HTS doang. Waduh. Agak aneh sih aku dengernya kan, soalnya kalau misalnya mau deket ya sekalian aja pacaran itu, ngapain HTS tanpa status kan. Tapi saya juga bingung sih kenapa banyakan dari anak-anak suka dengan HTS sih. Mungkin dari kokennya tahu? Nggak tahu juga sih, cuman kalau dari berapa kasus ya kan, aku lihat-lihat ya kan. Kalau HTS ini kan udah nggak ada komitmen kan, nggak ada status, nggak ada komitmen segala macam. Jadi kalau misalnya mereka bosan mungkin tinggal di ganti aja yang lain. Mungkin karena itu nggak ada status soalnya kan. Benar-benar free, jadi bisa mau yang ini, terus kalau bosan sama yang lain gitu. Kayaknya gitu. Kayak FWB jatuhnya. Ya gitu lah. Terus pernah denger ini juga nggak? Yang nggak kelas kita. Yang mana itu? Yang cowoknya tuh dari UPW juga alumni, terus ceweknya tuh dari alumni PH. Bisa diceritain mungkin? Belum pernah denger berarti? Belum. Itu ceritanya tuh awalnya kan berapa tahun lalu? Kelas 10 cowoknya tuh awalnya. Kan suka sama ceweknya kan. Suka dari ceweknya dari kelas 10. Dari kelas 10. Berarti sama kayak Koken dong. Kurang lebih ya. Tapi awalnya tuh kan dia kan deketin kan. Tapi ceweknya ini masih jutek-jutek gimana gitu. Masih jutek. Tapi cowoknya nggak nyerah gitu kan. Terus berjuang dapetin. Sampai katanya tuh akhir kelas 12 ya. Akhir berarti udah mau lulus. Akhirnya jadian juga kan mereka. Terus yang bikin apa itu? Mereka sekarang udah nikah loh. Gila sih perjuangannya sih, sampai mendapatkan hatinya dia sampai menikah. Makanya kan nggak ada yang expect kan bisa sampai nikah gitu kan. Soalnya biasa kalau hubungan sekolah gini ya kebanyakan nggak tahan lama. Nah, bisa setahun aja udah keren gitu kan. Tapi ini sampai nikah, keren. Semoga masnya juga. Harusnya juga. Masnya juga lah. Nah, masnya ada tips gak buat PDKT gitu, buat disampaikan ke penonton? Tips yang pertama ya, kalau PDKT, ini kan first time saya PDKT ya, mungkin. First time dekat sama cewek berarti? Iya benar. Jadi dari dulu sampai sekarang first time deketin cewek ya baru sekarang ini. Baru sekarang baru tahu loh saya. Iya. Gimana tuh berarti tipsnya? Tipsnya ya, saya kan masih awam pemula ya. Mungkin kalau dari saya sih tipsnya lebih banyak belajar aja sih. Gimana sosok dari dirinya, terus dia gimana sifatnya, terus berbanyak komunikasi aja sih. Harus lebih mengenal terlebih dahulu. Iya, lebih mengenal dulu kan. Pada masa-masa PDKT kan masa-masa kita mengenal sosok dirinya tuh kayak gimana. Benar. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka,
Kira-kira begitu. Gitu aja berarti. Iya. Sisanya tinggal serahin ke takdir. Perjuangan dong, harus setelah itu harus berjuang dapetin. Oke. Terus kalau tips buat ini ada nggak apa? Biar hubungan tuh bisa lancar, nggak ada cekcok, nggak ada masalah. Kalau nggak ada cekcok atau masalah sih kayaknya nggak mungkin ya. Soalnya kenapa tuh? Karena apa? Seseorang kalau sudah berdua pacaran tuh nggak mungkin nggak ada masalah kan. Karena yang namanya pacaran kan kita kan bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain. Itu nggak mungkin lancar-lancar aja dan pasti ada hambatan-hambatannya. Contoh hambatannya ya mungkin salah satunya atau berdua egois. Egois ini juga sangat berbahaya karena kan dari dua-duanya nggak ada yang mau ngalah nih, kan bertengkar, mungkin ada suatu masalah atau apa, bertengkar, nggak ada yang mau ngalah, terus akhirnya bisa berujung yaitu cekcok. Iya, cekcok. Berarti emang salah satu tuh harus bisa ngalah. Salah satu harus bisa ngalah. Terus apa lagi? Terus mungkin perselingkuhan ya itu juga ada. Karena kan yang hubungan pacaran selama apapun itu tidak memungkinkan salah satu pihak untuk selingkuh. Karena mungkin salah satu pihak juga merasa kayak kurang nyaman atau apa, dia diperlakukan kurang lah atau apa. Mungkin dia tuh ingin mencari suasana yang lain atau gimana. Terus juga pacaran kita harus juga sama-sama jujur. Dalam arti kita harus ya jujur kita kayak gimana. Kalau memang ada salah atau kurang, langsung beritahu aja jujur, jangan disimpan-simpan terus. Jadi bisa dibilang pacaran, iya dikomunikasikan. Jadi pacaran itu bukan sekedar ya dekat-dekat aja, tapi kita harus saling belajar gitu. Saling belajar juga. Ya, saling melengkapi juga. Terus ada tips lain juga nggak? Ya kira-kira dari saya begitu. Gitu aja berarti. Ya. Terus kayak kalau mencegah perselingkuhan ada tipsnya juga nih? Biar pasangan sama kita juga nggak apa kan? Ya lebih kalau perselingkuhan ya itu sebenarnya kembali pada dirinya masing-masing sih. Dua juga harus sama-sama berkomitmen, terus gak boleh ngelirik sana ngelirik sini, harus benar-benar fokus pada pasangan. Berarti ujung-ujungnya balik ke diri masing-masing. Berarti gimana pun kalau misalnya emang dari dalamnya emang iya gitu ya, memang sudah ada niatan ya udah nggak bisa ya. Pasti ujung-ujungnya itu ya. Iya. Ya sekian aja deh podcast dari kami. Sampai berjumpa di part 2. Nanti part 2 udah harus jadian loh ya. Iya harus. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.